Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikan kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Karena kita lagi berfokus supaya menjadi, kita tetap pada yang pertama, ketidaktahuan, kebodohan, dan kegelapan batin. Saya dalam beberapa minggu ini selalu terngiang-ngiang perkataan ini. Tadinya saya nggak ngerti loh. Saya kira Tuhan, kok saya berpikir masa lalu saya ini nggak berkenan. Saya kan udah berapa tahun sebelumnya kan sudah melayani juga, membantu gereja di GBI Rahmat Immanuel Misteri, masa nggak ada yang berkenan. Tapi setelah rema ini turun baru saya apa yang dimaksud Tuhan. Jadi saya terlalu terngiang-ngiang ke perkataan ini. Lupakan masa lalumu, jangan mengingat-ingatnya lagi. Aku tidak berkenan akan masa lalumu. Tahun-tahun yang kau lalui, bulan-bulan yang kau lalui, minggu-minggu yang kau lalui, dan hari-hari yang kau lalui di masa lalu tidak berkenan kepadaku. Ternyata nangkapnya apa Pak? Terngiang-ngiang perkataan ini Pak. Apa nangkapnya? Lupakan masa lalumu, jangan mengingat-ingatnya lagi. Aku tidak berkenan akan masa lalumu. Tahun-tahun yang kau lalui, bulan-bulan yang kau lalui, hingga minggu-minggu yang kau lalui, dan hari-hari yang kau lalui di masa lalu tidak berkenan kepadaku. Dan saya baru merenungkan, ya benar Pak. Kalau kita bandingin 10 tahun yang lalu dengan hari ini, memang gak berkenan Pak yang dulu Pak. Karena setelah kita sampai hari ini, kita memperhatikan gereja lain, kok belum berubah? Kita sudah berubah jauh. Jadi yang Tuhan bilang,
Masa lalumu kamu lihat kamu tuh. Perhatikan sesuai firman. Berantakan semua hidupmu. Nggak benar semua. Kelihatannya kamu tuh shalom, semuanya kelihatannya lemah lembut. Ternyata di dalamnya ulat belatung semua. Setiap perkataan orang kau nangkapnya negatif. Semua nggak berkenan. Lalu saya bertanya, kira-kira sama Tuhan. Lalu pelayanannya gimana Tuhan? Aku nggak mementingkan terlalu pelayanan. Tujuan utamaku adalah supaya engkau bisa serupa segambar dengan aku. Itu yang terpenting. Kalau itunya nggak tercapai, pelayanan sebesar apapun nggak ada gunanya. Nggak tercapai apa yang Tuhan mau, baiklah kita menciptakan serupa segambar dengan kita, nggak tercapai itunya. Segala kebenaran, kesucian, dan kebaikan harus serupa dan standar Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kita berfokus kepada itu terus. Oke, kita kembali. Moha karena ketidaktahuan. Salah satunya ini. Oke, perenungan dulu ya. Perenungan dulu. Kita minggu-minggu ini banyak perenungan. Sekarang jam berapa? Sampai jam 12 lewat 5 menit aja ya. 12 lewat 5 menit. Oke. Kata perenungannya adalah, tiada api yang lebih hebat dari nafsu birahi. Tiada cengkraman yang lebih kuat daripada kebencian. Tiada jaringan yang lebih rapat dari ketidaktahuan atau kebodohan. Tiada sungai yang harusnya lebih deras dari nafsu keinginan. Ini benar Pak, perhatikan. Tiada api yang lebih hebat daripada nafsu birahi. Tiada cengkraman yang lebih kuat daripada kebencian. Kebencian itu dalam ada rasa ketidaksukaan. Waktu ada rasa ketidaksukaan, kita memang membenci orang Pak. Cuma kadarnya lebih rendah itu. Cuma tetap gak berkenan. Masa lalu. Tiada jaringan yang lebih rapat dari ketidaktahuan atau kebodohan. Benar-benar gelap kita. Bodoh gak tahu benar-benar. Tadi kita akan bicara tentang moha hari ini. Tiada sungai yang harusnya lebih deras dari nafsu keinginan. Itu benar. Banyak maunya Pak. Ambisinya besar Pak. Saya pernah bilang kita nih sebenarnya mau full time semua Pak. Udah gak tahan hati lagi Pak. Udah gak mau ngurusin duniawi lagi. Sekarang anak saya yang Jojo sekarang lagi sibuk khotbahin teman-temannya sekarang. Semua agama duduk dengerin. Sampai terakhir waktu Jojo kasih renungan harusnya begini. Pada katanya dia cerita sampai berkompak-kompakan. Dia ngajar manusia terus gini. Sampai berkompak-kompakan. Amitabha. Dan semua gitu. Berkompak-kompakan. Dia renungan Jojo tuh langsung disaut. Amitabha. Jojo bilang ketawa aja. Kok bisa berbarengan sih dia? Karena renungannya, kedengaran renungan biksu tong punya. Ya, oke. Ketidaktahuan akan pengetahuan akan berbohong. Nah, ketidaktahuan bodoh kita akan hal ini. Selama masa-masa lalu kita tidak tahu yang namanya itu berbohong. Ya orang bilang, oh nggak boleh bohong. Ternyata bohong itu dibagi 7. Berbohong demi kebaikan tidak boleh. Apapun argumennya. Kebohongan hanya buat bercandaan. Banyak kan? Kristen juga begitu. Gereja ya sama semua. Apalagi berbohong hanya buat basa-basi. Oh paling sering Pak. Ya Pak dalam bantu doa. Ya nanti kita bantu doa. Pertanyaan saya apa benar didoakan? Kan basa-basi cuma. Nggak boleh. Yang keempat berbohong tidak mengakui kesalahan. Namanya nggak ngaku kesalahan. Kamu maling ayam Pak? Enggak. Nah, namanya jawabnya enggak. Tidak mengaku kesalahan adalah unsur daripada bohong. Yang kelima, berbohong karena frank. Ngefrank nggak boleh. ATM tidak boleh ngefrank. Ya frank. Ngefrank. Ngeprank. Oke. Nggak boleh ngeprank jadi ya. Ini nggak boleh ini. Karena mengandung unsur kebohongan. Ya, kadang-kadang kalau Anda nonton YouTube, TikTok banyak. Ya kan sampai pasangannya nangis-nangis ya kan. Baru aku ngeprank kamu dia bilang gitu. Nggak boleh. Di dalamnya ada unsur kebohongan. Keenam adalah berbohong menipu secara perbuatan. Jadi bukan hanya ucapan tapi perbuatan.
Pura-puranya minjem. Ataunya gak balik lagi orangnya. Janjinya bagi setengah-setengah untungnya. Ternyata 30%, 70% nipu. 7 adalah berbohong terhadap diri sendiri. Nggak boleh juga, Pak. Karena ada tidak sinkron antara pikiran, ucapan, dan hati. Ketiga ini minimal nggak sama nih. Berbohong terhadap diri sendiri. Maka selalu mengatakan lu jangan bohong pada diri sendiri. Nah, itu nggak boleh juga. Lebih baik Anda diam. Lama-lama benar-benar diam kita kayak bisung cutong. Karena nggak boleh ngucap salah, Pak. Tapi saya rasa saya yakin bisa, Pak. Karena kita kan diberikan satu sensitif dia, tajam dia, sensitif. Kayaknya nggak boleh. Sensitif dia. Karena sensitif itu membuat kita tahu, oh janganlah diam. Karena kita tahu. Nah, orang pengetahuannya belum sampai di situ. Ada lagi ketidaktahuan akan pengetahuan akan kesombongan. Orang kan hanya bilang jangan sombong. Tapi kalau orang bantu orang susah sampai bantuin orang, lalu orang kasih komen. Nah ini nih contoh yang rendah hati. Enggak. Itu ketidaktahuan. Anda taunya begitu doang. Suka bantuin orang miskin, orang susah. Ini rendah hati nih hambanya. Enggak, belum. Itu ketidaktahuan akan kesombongan. Pengetahuan akan kesombongan. Yang namanya sombong itu 1 dibagi 15. Kalau untuk bohong dibagi 7. Untuk yang sombong dibagi 15 semuanya. Pertama suka pamer. Itu sombong. Sombong karena kebijaksanaan. Orang-orang yang bijaksana Anda perhatikan dari zaman Singosari, Majapahit, ada unsur bohongnya. Karena dia merasa bijak. Yang ketiga adalah sombong karena kekayaan atau harta. Yang keempat sombong karena badannya besar. Makanya Goliat sombong nggak? Iya, badannya besar tinggi. Yang kelima karena tampan atau cantik. Orang itu sombong juga. Karena pintar secara intelektual, apa-apa tahu. Perhatikan, itu sombong juga. Karena rohani, sombong, merasa lebih benar, suci dan baik. Sampai ada yang ngomong ini gereja paling benar. Emang ada gereja paling benar ya? Saya nggak merasa paling benar. Tapi ada gereja yang ngomong ini gereja paling benar. Ini nggak sombong ya. Tapi ini gereja paling benar. Saya udah baca komennya sampai orang komen begini. Mungkin dia mengatakannya ini tidak sombong tapi berada di atas gunung katanya. Gunungan tinggi Pak. Jadi ngucapnya di atas gunung. Ini tidak sombong, ini gereja yang paling benar. Tapi itu sepertinya ngucapnya di atas gunung yang tinggi deh. Bukan di lembah. Di gambarannya ilustrasi bagus juga nih orang komen. Ngucapnya di atas gunung tapi. Tetap aja orang ngandangnya ke atas Pak ya. Oke. Yang ke-8, sombong karena sakti. Karena pengurapan. Karena karunia. Makanya setiap kita orang Kristen kalau punya karunia, perhatikan spanduknya gede. Di sosial medianya gede. Pasang balihonya gede. Zaman dulu, Pak. Zaman Sikosari kalau pertapa yang sakti pernah nggak buka praktek kesembuhan gitu? Nggak pernah loh zaman pertapa sakti itu sakti tangannya loh. Tapi nggak pernah pasang merek gitu, terima pasien, kesaktian, empu, gandring gitu misalnya. Nggak pernah kan, justru diem. Selalu mengatakannya, saya hanya perantara saja, hanya Sang Hyang Widi yang menyembuhkan engkau. Selalu dia lempar ke atas. Nggak merasa sakti dia. Tapi kita selalu pasang spanduk gede-gede. KKR kesembuhan ilahi. Itu nggak boleh. Sombong karena kesaktian. Yang ke-9, sombong karena bisa bela diri. Nah, orang yang pintar silat
Biasanya sombong. Selalu cari-cari gara-gara sama orang. Mau berantem terus pokoknya sama orang. Coba ada yang di sekolah, ada nggak yang pintar bela diri? Ada yang pintar sekolah? Biasanya suka cari gara-gara atau anak, ya enggak? Karena dia bisa bela diri. Oke. Yang ke-10, sombong karena gereja besar dan pengikutnya banyak. Gak bisa bohong. Yang ke-11, sombong buat bercandaan. Nah, tadi kan ada namanya berbohong untuk bercandaan. Sekarang ada sombong yang untuk buat bercandaan. Contohnya apa? Biar lebih tajam nih. Ini kalau nggak tahu jawabannya berarti memang masih mohak, tidak tahuan. Ayo, ada bohong untuk bercanda, tapi ada sombong untuk bercandaan. Ada. Gampang Pak, yang sering diucap aja. Ah itu mah kecil. ayo, ya kan? Bercanda kan? Ayo, bercanda kan? Tapi nggak boleh. Di dalamnya ada unsur kesombongan. Kan bukan masalah ucapannya, di dalamnya ada unsur kesombongan. Bukan masalah bercandanya, di dalamnya ada unsur kebohongan atau tidak. Kan masalahnya itu. Ah itu mah gampang nih, kecil. Bercanda kan ngomongnya. Saya kasih tahu pengetahuan biar tajam nih. Memang lama-lama banyak diem kalian lama-lama. Wah nggak boleh nih, salah ucap nih. Oke. Yang ke-12, sombong karena tersohor. 13, sombong karena kekuasaan. 14, kesombong karena punya kelebihan. Gak tahu apa, talenta, menyanyi kah, main musik kah, bisa salto kah, apa aja. Punya kelebihan dari orang lain yang orang gak bisa. Orang nyanyi itu talenta kelebihan loh, gak semua orang bisa nyanyi loh. Yang benar-benar bisa nyanyi sebenarnya orang yang bisa suara 1, 2, dan 3. Di bawah itu agak standar, di bawahnya udah gak bisa nyanyi. Kalau bisa suara 1 saja itu bisa nyanyi. Tapi yang benar-benar kelebihan adalah dia bisa suara 1, 2, dan 3. Itu memang karunia, talenta. Di bawah standar yang bisa nyanyi suara 1 ini memang gak bisa nyanyi sebenarnya. Yang nyanyi untuk muji Tuhan aja. Terus yang ke-15, sombong karena telah berbuat baik. Benar gak? Sombong karena telah berbuat baik. Merasa, buat baik nih. Nih saya yang bikin, yang bantu. Sombong karena telah berbuat baik. Nah ini ketidaktahuan nih. Ya, akan kesombongan ada 15 pengetahuan di dalam kesombongan. Ini video akan dipotong nanti semenit-semenit. Makanya saya sebut 1-7, 1-15. Karena akan dipotong secara untuk real semenit-semenit. Terus ketidaktahuan akan pengetahuan akan membunuh. Orang taunya membunuh itu dengan senjata, pukul orang pakai kayu, pakai pistol, ya kan? Pukul sampai mati, orang taunya itu. Itu yang pertama, tapi masih ada yang kedua, aborsi juga adalah pembunuhan. Yang ATM mau selesaikan adalah kalau orang menikah terus aborsi, waktu dia bertobat itu harus ada pengakuan dosa loh. Orang kan hanya ngaku dosa kalau pernah bunuh orang, ngerampok, bunuh pakai bacok. Orang biasanya bertobat. Tapi yang aborsi jarang dengar orang bertobat. Jarang. Karena dia merasa nikahnya dengan pasangan itu juga, sama laki-laki itu juga. Gak pisah. Jadi setelah free sex, punya anak, buru-buru digugurkan. Tapi dia akhirnya nikah sama dia juga. Tapi waktu dia bertobat, terima pemberkatan, saya jarang dengar ada gereja untuk pengakuan dosa masalah aborsi ini. Oke. Yang ketiga adalah membunuh, eutanasia. Suntik, mati. Itu membunuh itu. Yang keempat adalah perang. Perang juga membunuh. Lagi itu nggak boleh perang, boleh. Kalau bela negara, tapi invasi tidak boleh. Invasi,
Negara nggak boleh. Mempertahankan boleh. Ya banyak yang zaman-zaman Israel juga waktu diserang juga mereka akan bertahan. Tapi membunuh, menyerang, invasi tidak boleh. Terus yang kelima adalah hukuman mati. Itu juga membunuh kan? Nah, tapi hukuman mati itu karena pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah wakil Tuhan. Adalah ketetapan Tuhan. Kalau sampai kamu narkoba, sampai kamu bunuh orang, ditetapkan pemerintah hukuman mati, dan akhirnya kamu itu takdir ilahi karena Tuhannya setuju atas keputusan pemerintah. Karena keputusan pemerintah adalah keputusan Tuhan, tapi walaupun tidak semuanya. Makanya karena pemerintah adalah ketetapan Tuhan, makanya kita orang Kristen harus berusaha taat, tunduk kepada pemerintah, harus berusaha. Nanti masalahnya pemerintahnya menjahati kita, kita sudah tunduk tapi pemerintahnya menjahatan kita, berdoa minta pertolongan Tuhan. Karena di dunia ini memang tidak ada keadilan. Ini lagi gosipnya sekarang yang lagi rame itu Jessica, Pak. Lagi diangkat lagi nih kasusnya. Karena tidak ditemukan sebenarnya sianida. Yang bisa membunuh orang itu sianida katanya harus ada berapa gram gitu standarnya. Itu hanya 0,2 apa 0,5 gram, itu tidak bisa membunuh orang. Karena di dalam singkong itu ada sianida. Anda makan baru singkong, dicek perut Anda ada sianida, tapi hanya 0,2 apa 0,5. Nggak bunuh orang. Nah, kan bisa terjadi kita mengalami seperti itu. Tapi saat terjadi seperti itu, saya bantu doa dan Anda harus berdoa pribadi. Tuhan, saya tidak membunuh Tuhan. Ini ada kesalahan di dalam prasangka Tuhan. Aparat pemerintah, tolong harus minta pertolongan Tuhan kalau sampai di situ. Yang keenam adalah bunuh diri. Itu juga membunuh. Pertanyaannya adalah, pernah saya berargumen masalah ini adalah bagaimana dengan Simpson? Tahu Simpson? Dan Simpson adalah special case. Ada alasan yang kuat untuk itu. Jawaban saya adalah Simpson adalah special case dan ada alasan yang kuat untuk itu. Yang pertama alasan adalah Simpson dalam kondisi buta. Kedua, telah meminta petunjuk kepada Tuhan. Yang ketiga, kondisinya dalam membinasakan Filistin. Ada 3 alasan yang kuat. Pertama adalah Simpson dalam kondisi buta. Yang kedua telah meminta petunjuk kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kondisi dalam membinasakan Filistin. Ada ayatnya. Hakim 14:1. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan, anak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu, tetapi jawab Simpson kepadanya, ambillah dia bagiku sebab ia kusukai. Ambil artinya lamarlah maksud gitu ya. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Alasan yang kuat adalah kehendak Tuhan. Simpson itu kehendak Tuhan. Nanti kita akan bandingkan dengan kita yang bunuh diri. Hakim 16:28. Berserulah Simpson nih. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Jadi dia minta petunjuk Tuhan. Tuhan berikan kekuatan itu. Tuhan setuju enggak? Setuju. Kan dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan setuju. Masalahnya spesial case ini. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah menyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia kuat-kuat, maka rubuhlah rumah itu menimpa rumah
rumah raja-raja kota itu dan seluruh orang yang ada di dalamnya yang mati dibunuhnya pada waktu mati itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi jumlahnya ini lebih banyak daripada yang selama dia bunuh-bunuh gitu maksudnya. Nah, waktu dia mohon petunjuk kepada Tuhan dan Tuhan ternyata ACC. Makanya minta petunjuk Tuhan ACC. Dan dia bilang supaya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Jadi dia memang ada tujuan yang kuat adalah membinasakan Filistin. Nah, di dalam 1 Korintus 3:16 dalam perjanjian baru sudah ditutup nih. Tidak tahu 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di antara kamu. Jika ada orang tuh membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Jadi barang siapa membunuh tubuhnya, Allah juga akan membunuh kamu. Karena bait Allah itu kamu. Dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Ini nggak boleh pembunuhan. Terus dibandingkan dengan Simpson gimana? Oke, kita ambil terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Apabila seseorang mengotori dan merusak rumah Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Sebab rumah Allah suci dan bersih. Dan saudaralah rumah itu. Jadi rumah tubuh kita harus bersih dan suci. Narkoba nggak boleh, morfin nggak boleh, merokok nggak boleh. Harus bersih. Nah, seandainya kasus Simpson ini kita bawa ke dalam zaman modern ya. Seandainya Anda mau bunuh diri. Kan Simpson boleh Pak. Tuhan ACC katanya. Oke. Seandainya Anda mau diri. Apa alasan yang kuat untuk itu? Coba. Seandainya Anda mau bunuh diri. Apa alasan yang kuat untuk itu? Anda kan mau bunuh diri karena putus cinta. Masa putus cinta alasan yang kuat untuk Tuhan ACC? Anda bunuh diri kan karena orang tua tidak peduli lagi. Diusir orang tua, putus asa, sebatang kara, mati aja saya. Alasannya nggak kuat. Anda bunuh diri karena terlalu banyak masalah dan tidak terselesaikan. Stres, putus asa, bunuh diri. Alasannya nggak kuat. Kira-kira bisa di ACC Tuhan? Nggak bisa. Anda mau bunuh diri karena tidak dibeliin handphone atau motor. Ada loh. Anak-anak sekarang gak mau sekolah sampai hanya bunuh diri dia karena orang tuanya gak mau beliin dia handphone ya. Kan alasannya gak kuat gitu. Terus bunuh diri karena bangkrut. Bunuh diri karena bangkrut, ludes hartanya. Stres, bangkrut dia, jatuh miskin, bunuh diri. Alasannya gak kuat. Orang aja masih percaya bahwa dunia ini selalu berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Loh orang-orang yang dunia aja yang lain bisa berpikir gitu, kenapa kamu harus bunuh diri? Sedangkan kita, Kristen harusnya tidak ada istilah lingkaran roda pedati, nggak ada. Kita harus naik bukan turun, ditinggikan bukan direndahkan. Dan kehidupan kita memang sebenarnya nggak turun Pak, cuma tetap aja stagnan Pak, belum. Ya kan? Tapi kan nggak ada setelah naik turun nggak ada. Oke, yang seterusnya adalah bunuh diri, hutang banyak nggak kebayar. Gimana Anda cara mengajukan kepada Tuhan? Alasannya nggak kuat. Argumennya sama. Semua yang diciptakan Tuhan adalah baik dan halal. Semua yang diciptakan Tuhan adalah Allah baik dan halal. Pertanyaan adalah untuk kepentingan apa kita menggunakannya? Untuk pengobatan atau memuaskan keinginan daging dan diperbudak? Cuma itu aja. Kan alasan harus kuat. Boleh gak Pak pakai morfin? Boleh. Alasannya apa? Untuk ngobat. Orang kanker stadium 4 pakai morfin. Alasannya, apa Anda pakai morfin untuk memuaskan keinginan daging dan diperbudak? Gak boleh. Argumennya sama nih antara bunuh diri. Apa alasan yang kuat kamu mau bunuh diri? Sama. Semua yang diciptakan Tuhan adalah baik dan halal. Untuk kepentingan apa engkau menggunakan itu? 1 Korintus 6:12. Segala sesuatu halal bagiku. Tuh, segala sesuatu kata Paulus halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tuh aku tidak membiarkan diriku diperhamba, diperbudak oleh suatu apapun.
Kalau Anda sampai diperbudak oleh rokok, Anda salah. Nikotin itu ada gunanya loh, saya baca di Google. Ada, dengan kadar berapa persen untuk apa, ada gunanya. Tapi kalau sampai memuaskan daging dan diperbudak, pagi-pagi belum gosok gigi udah ke toko beli rokok, Anda sedang diperbudak oleh sesuatu itu. Kan kita hamba kebenaran, Pak. Yang boleh memperbudak kita siapa? Tuhan. Kita diperbudak Tuhan loh sebenarnya. Untuk taat kepada kebenaran. Kan hamba. Hamba kebenaran. Seterusnya, terakhir ya, sambung minggu depan. Saya nggak mau lama-lama. Seterusnya adalah kita punya 10 tekad kesucian. Apa itu 10 tekad kesucian? 1, aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku. Mencuri. Ngutil nggak boleh. Kemarin sudah dibahas. Ngutil nggak boleh. Ada jambu orang sambil lewat ngutil. Tapi kan biasanya cuma 1 biji doang Pak. Kan bukan masalah 1 biji. Di dalamnya ada unsur mencuri. Di dalamnya ada unsur berbohong. Di dalamnya ada unsur kebohongan. Di dalamnya ada unsur mencuri. Kita sudah kemarin bahas panjang lebar. Ngutil nggak boleh. 1 biji buah rambutan nggak boleh. Karena nanti waktu the comparator dibandingkan, bilang dia ngutil Tuhan. Kalah lagi argumennya. Kalah lagi. Ini masalahnya di situ. Masih ngutil Tuhan dia bilang. Ngutil rambutan 1 biji. Aku tidak berkenan akan masa lalu. Benar nggak jadi ya? Benar. Benar loh. Tian, tidak berkenan akan masa lalu. Sampai kita bahas berargumen sendiri. Ternyata benar, oh ya ngutil nggak boleh. Kita nggak selama ini. Kurang pengetahuan. Oke, hari ini makanya diingetin lagi. 2, aku bertekad tidak mengatakan perkataan yang tidak benar. Berbohong, tadi sudah bahas. Ada berapa tadi? 7. Ketiga, aku bertekad tidak melakukan hubungan seks yang ilegal yang dilarang Alkitab, zina dan cabul. Yang keempat, aku bertekad tidak berbuat curang. Yang kelima, aku bertekad tidak meminum yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Boleh nggak minum alkohol? Boleh. Untuk kepentingan apa? Timotius, anakku, campurlah anggur, minumlah anggur sedikit karena pencernaan kurang baik. Boleh. Tapi kalau sampai mabok, hilang kesadaran, tidak boleh. Walaupun alasan, saya kan mabok gak ganggu orang. Bukan masalah ganggu orang. Ganggu tuh Tuhan. Tuhan terganggu dengan perbuatanmu. Oke. Tidak berkenan, makanya masa lalunya tidak berkenan. Wah Pak, ini kalau jadi Pak, kayaknya didik orang enak bener nih ntar. Gereja ini didik orang, nggak boleh. Nggak boleh nggak boleh Enak didiknya, tapi kitanya harus menjadi dulu. Pengetahuannya penuh. Yang keenam, aku bertekad tidak menjual barang ilegal yang dilarang pemerintah. Mimis peluru senapang angin ada 2. Ada KW1 dan KW2 dan saya tidak menjual yang KW2. Rokok juga sekarang lagi zaman susah, saya kasih tahu, rokok di Konghin mungkin nggak ada. Di daerah saya banyak. Ada rokok yang tanpa ada bando cukainya. Di daerah kampung banyak. Saya ditawarin berapa kali. Nggak mau. Kalau saya mengerti, punya pengetahuan, ilegal, tidak boleh menjual barang ilegal yang dilarang pemerintah. Kalau di komparator, osin kritis, kena lagi saya. Nih, doang. Udahlah, berhenti. Kita nih benar-benar jadi orang baik apa orang suci nih Pak sekarang, Sa? Sementara suci dulu Pak. Nanti
minggu depan kita akan masuk dalam menjadi orang baik. Yang namanya orang baik itu seperti apa? Oke, kita masuk dalam kesucian dulu sekarang. Terus yang ketujuh, aku bertekad untuk tidak madat, merokok, narkoba. 8, aku bertekad untuk tidak memukul orang lain. Sekarang tidak boleh pukul orang lain. Nggak boleh. Kalau nggak pukul, kemarin udah berita apa? Kalau kesel, menderita, mau marah orang. Nggak boleh. Dengan marah orang, kita sudah hukum orang. Karena membuat dia menderita. 9, tapi marah itu boleh kalau keadaannya sudah keterlaluan, Pak. Makanya terjadi yang namanya Ananias dan Safira itu lewat batas dia. Boleh. Nah, jadi artinya pepatah yang mengatakan yang namanya sabar tidak ada batasnya. Salah atau benar? Tidak benar. Karena Tuhan juga habis kesabaran nanti cawan murkanya nanti turun. Habis. Karena udah lewat batas. Tapi nggak boleh dikit-dikit lekas marah, nggak boleh. Terus 9, aku bertekad untuk tidak berjudi sebagai mata pencarian dan hobi. Kalau judi mata pencarian orang bilang memang uratnya urat judi dia. Mata pencarian ya. Tapi ada juga yang enggak juga mata pencarian tapi hobi seneng di rumah aji-aji itu, Pak. Benar Pak ya? Apalagi kalau lagi Imlek, benar ya? Banyak yang ceplak, tak, benar enggak? Oh di sini tiap hari ya? Nah hobi kan? Mungkin enggak judi tapi hobi. Enggak boleh. 10, aku bertekad untuk tidak membunuh manusia yang di dalamnya termasuk apa? Membenci. Memang kita bertekad untuk tidak bunuh orang apapun alasannya. Mau Pak saya emosi, hilaf. Saya pukul dia, nggak bisa. Saya bunuh dia, hilaf Pak, nggak bisa. Hilaf nggak hilaf, masuk pengadilan tetap dihukum nggak Pak? Tetap, apalagi Tuhan tidak mau tahu. Nah kita ATM unsurnya lebih dalam. Termasuk di dalamnya adalah membenci. Ya, 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Tuh, nggak boleh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap hidup, memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 2:9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Yang ketiga, 1 Yohanes 2:11. 1 Yohanes 2:11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, aku bertekad untuk tidak membunuh manusia yang di dalam termasuk membenci. 3 prinsip sikap mulia. Yang pertama adalah 1, tak seorang pun yang tak percayai. Yang kedua, tak seorang pun yang tak kuampuni. Dan yang ketiga adalah tak seorang pun yang tak kucintai. Sampai di sini, minggu depan kita lanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas semuanya, atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan, atas Kau menjauhkan kami dari sakit penyakit. Berikan kami hati legowo nerimo impandum untuk menerima seluruh pemberian-Mu Tuhan. Keadaan diri kami hari ini, ekonomi kami, kondisi kami, keuangan kami. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kami terkontrol oleh diri-Mu Tuhan dan Kau memperhatikannya. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Ini adalah kasih karunia bagi kehidupan kami. Memang kami tahu ini sangat sulit Tuhan. Tapi kami ingin diam, belajar untuk menerima dan ikhlas menjalani kehidupan ini. Jauhkan kami dari hati yang memberontak, membantah, membangkang, keluh kesah dan sungut-sungut Tuhan. Tuhan, perkenankanlah kami hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu sekarang bahwa masa lalu kami yang berpuluh tahun yang lalu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat sekarang hari ini bahwa kami telah Engkau ubahkan seperti ulat
kepompong dan menjadi kubu ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami uang, berikan kami kesehatan, berikan kami rema, dan berikan pertolongan-pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat mencapai kesucian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.